Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 4. Melanjutkan cerita sebelumnya. Haha, Bai Rongsheng tertawa terbahak-bahak, berdarah dari 7 lubangnya dan kembali mati. Aku adalah Raja Suci. Aku akui aku bukan lawanmu, tetapi jika aku ingin meledak, kamu tidak bisa menghentikanku. Jing Yun, aku ingin kamu dan Suan Yuanru dikubur bersama. Bersiaplah untuk mati bersamaku, haha. Ledakan. Pada saat Bai Rongsheng hendak meledak, Tan Yun menunjukkan mata Dewa Hongmeng, sepasang murid yang berkilauan dengan cahaya merah yang aneh. Ketika Bai Rongsheng melihat mata Tan Yun, dia tercengang. Berhenti ledakan diri. Suara Tan Yun seperti mantra sihir ketika Rongsheng terdengar di benaknya, kepalanya yang bengkak segera kembali normal. Wah! Di antara jari-jari Tan Yun, segumpal kekuatan suci menyerap alis Bai Rongsheng, memenjarakan kolam rohnya, dan segera menyingkirkan mata sedewa Hongmeng. Bai Rongsheng sedikit bingung setelah melambat dari stagnasi hidup dan mati. Kenapa aku tidak meledak, dan bagaimana kolam rohku di penjara? Bai Rongsheng ketakutan. Apa yang terjadi? Plak, Tan Yun berdiri di udara, menamparkan wajah Bai Rongsheng dengan pukulan backhand. Suara mendesing. Tan Yun melintas di udara dan muncul di sebelah Bai Rongsheng. Dia meraih leher Bai Rongsheng dengan tangan kirinya. Matanya menunjukkan jejak cahaya dingin. Wanita Laosu, apakah kamu ingin menyentuhnya? Bah! Bai Rongsheng dicengkram oleh Tan Yun. Dia tidak tahu harus berkata apa. Matanya menatap Tan Yun penuh dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Jika mata bisa membunuh, Tan Yun sudah mati ratusan kali. Tan Yun menendang kaki kanan Bai Rongsheng di antara kedua kakinya. Bai Rongsheng meringkuk kesakitan, dan butiran keringat sebesar kacang mengalir di dahinya. Bai Rongsheng, hari ini aku membiarkanmu mati. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, tetapi kamu tidak perlu takut kesepian, karena di masa depan, aku tidak hanya akan membunuh pamanmu, Raja Dewa Tertinggi, tetapi juga mencabut ayahmu. Tidak meninggalkan satupun dari mereka. Setelah itu, Tan Yun mengangkat susunan pedang Hongmeng Tu dan memasukkan 11 pedang Hongmeng dan pedang pembunuh Hongmeng di benaknya. Segera, Tan Yun mencekram Bai Rongsheng di leher, dan kekuatan ilahi mengebor ke dagunya, yang tidak bisa mengeluarkan suara. Pergi ke neraka, Tan Yun berkata, tangan kirinya tiba-tiba mengendur, dan Bai Rongsheng jatuh ke lautan api di bawah. Bai Rongsheng terus berguling-guling di lautan api. Dalam waktu singkat, dia berhenti bergerak. Segera, dia dimakamkan di lautan api dan berubah menjadi ketiadaan. Hanya cincin dewa di lautan api Bai Rongsheng pernah muncul di lautan api. Pada saat yang sama, di luar jurang menelan dewa yang ganas, Mu Zhen Tianzun menemukan bahwa lampu kehidupan Bai Rongsheng, Titan, dan Sima Tian padam. Di wajahnya yang cantik, dia menunjukkan kecemasan yang mendalam. Melihat Chaos Tianzun dan Sueying Tianzun di sampingnya, apa yang terjadi dan bagaimana banyak orang mati. Tentu saja, begitu banyak orang yang dia maksud juga termasuk mereka yang dibunuh oleh Tan Yun dan kera lengan emas di gunung es dan salju. Aku tidak tahu. Chaos Tianzun tampak serius. Sepertinya orang-orang muda dari 3 dewa berada dalam masalah. Saat berbicara, Chaos Tianzun menatap lampu kehidupan Li Xin dan Li Ximin yang tergantung di depannya, dan diam-diam berdoa agar anak-anaknya tidak pernah mengalami kecelakaan. Setiap kali dia gelisah, dia akan bergumam pada dirinya sendiri, saudara laki-laki dan perempuan mereka dilindungi oleh Jing Yun. Mereka akan baik-baik saja, mereka akan baik-baik saja. Pada saat ini, Sueying Tianzun mengangkat alisnya dan berkata, mungkinkah orang-orang muda dari 3 dewa utama yang memiliki konflik satu sama lain yang menyebabkan seseorang mati? Mereka berani. Chaos Tianzun berkata dengan dingin, saya telah memerintahkan mereka sebelumnya. Siapapun yang berani membunuh satu sama lain tidak akan pernah tanpa ampun. Tianzun percaya bahwa mereka tidak punya nyali untuk melanggar perintah. Ketika ketiga Tianzun berkomunikasi, Tan Yun membawa Suan Yuanru dan terbang keluar dari gua. 4 jam kemudian,
Tan Yun terbang keluar dari lembah magma dan terbang di depan Li Xin dan Li Ximin. Melihat Tan Yun kembali dengan selamat, kakak beradik itu akhirnya lega. "Bagaimana? Apakah Anda menemukan apinya?" Li Xin bertanya, "Apakah ada bahaya di dalam?" Tan Yun tersenyum dan berkata, "Saya menemukan apinya. Semuanya baik-baik saja dan tidak ada bahaya." Adapun pembunuhan Titan, Sima Tian dan Bai Rongsheng, bukan karena Tan Yun tidak mempercayai mereka, tetapi Tan Yun merasa itu tidak perlu. Li Ximin membuka mulutnya dan berkata, "Saudara Jing, ada lebih dari 9 tahun tersisa sebelum waktu yang disepakati untuk meninggalkan jurang maut menelan dewa. Kemana kita akan pergi sekarang?" Tan Yun berkata dengan jujur, "Ada sebuah tempat bernama Deat Canyon di dalam jurang maut menelan dewa. Saya mendengar laba-laba dewa api yang menyala mengatakan bahwa ada 3 jenis api Tianzun kelas atas dengan atribut es di ngarai kematian. Secara khusus, ada semacam api dewa rendah dengan atribut api. Aku ingin menemukannya." "Apa, selain api para dewa, ada api para dewa?" Li Xin terkejut. Hal yang sama berlaku untuk Li Ximin. "Anda harus tahu bahwa api Tianzun dan api para dewa adalah hal-hal yang tidak dapat ditemukan." "Yah, kakakku dan aku akan pergi bersamamu. Ketika kami menemukan api, itu semua milikmu." Li Xin segera berkata. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan jujur, "Hanya di lembah kematian, dikatakan bahwa ada binatang suci yang kuat, yang berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi bersamaku, jadi aku ingin membawamu ke tempat yang aman. Kemudian Ruer dan aku akan kembali padamu setelah kita kembali dari ngarai kematian." Tanpa menunggu Li Ximin berbicara, Li Xin berkata, "Aku ingin pergi bersamamu. Aku tidak takut bahaya." "Aku tahu kamu tidak takut bahaya." Tan Yun berkata dengan tulus, "Tapi aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Aku berjanji pada ayahmu bahwa aku ingin melindungimu. Aku tidak bisa mengingkari janjiku." Tapi, ketika Li Xin ingin mengatakan sesuatu yang lain, Li Ximin berkata, "Adik, kakak Jing benar. Dengarkan saja pengaturan kakak Jing." Li Xin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Jing Yun, bukankah kamu memiliki menara Dewa Lingqiao? Bukankah kamu membiarkan saudaraku dan aku tinggal di dalam? Selain itu, ayah memintamu untuk melindungiku dan saudara laki-lakiku. Apakah kamu sangat lega membiarkan aku dan saudara laki-lakiku pergi? Bagaimana jika saudaraku dan aku bertemu dengan binatang Raja Suci kelas 9 setelah meninggalkanmu?" Tan Yun berkata, "Kemungkinannya sangat kecil. Jika kamu tinggal di menara Dewa Lingqiao, jika aku kecelakaan, akan sulit bagimu untuk hidup." Alasan mengapa Tan Yun ingin mengirim saudara laki-laki dan perempuannya pergi adalah karena dia khawatir begitu dia menghadapi bahaya di Deat Canyon, dia dapat dengan berani meminta Xiao Long untuk keluar dan membantu dirinya sendiri. Jika saudara dan saudari hadir dan melihat tubuh asli Xiao Long, begitu mereka mengatakannya, itu akan menyebar ke Chaos Supreme, Chang Sun Xuan Qi akan menyebabkan masalah. Karena Tan Yun curiga bahwa Chaos Supreme adalah putri dari cucu Chang Sun Long di alam semesta terakhir. Setelah itu, dia tahu bahwa Xiao Long adalah tunggangan ayahnya di alam semesta terakhir. Karena itu, Tan Yun tidak mau mengambil keduanya. Li Xin tersenyum dan berkata, "Jing Yun, sudah diputuskan bahwa saudaraku dan aku akan tinggal di menara Dewa Lingqiao-mu." Setelah sedikit hening, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak apa-apa, tapi setelah kamu masuk, aku akan menutup menara Dewa Lingqiao. Kamu menelan kekuatan ilahi di batu giok ilahi dan retret. Aku setuju. Aku tidak punya masalah." Aku mendengarkan gadis Xin. Li Ximin tersenyum. "Oke, aku berjanji." Li Xin segera berjanji. Dalam hatinya, selama dia tinggal bersama Tan Yun, itu akan menjadi hal yang sangat membahagiakan. Tidak ada keraguan bahwa Li Xin tulus kepada Tan Yun. Setelah keputusan itu, Tan Yun menawarkan menara Dewa Lingqiao dan meminta saudara laki-laki dan perempuannya untuk masing-masing memasuki lantai 6 dan lantai 7. Kemudian, begitu Tan Yun membaca, dia membuka larangan gerbang menara 6 lantai dan 7 lantai. Dengan cara ini, apa yang terjadi pada dunia luar, saudara dan saudari tidak dapat menyadarinya. Tan Yun membawa menara Dewa Lingqiao ke telinganya, mengendarai Shenzhou dengan Suan Yuanro, dan menuju ngarai kematian yang jauh di bawah bimbingan Xiao Long. Waktu itu seperti air, 2 tahun kemudian.
Tan Yun mengemudikan Senzu yang membawa Ruer. Ketika dia akan mencapai lembah kematian, dia memikirkan suara Sixin dan Binger di benaknya. Kedua nyala api itu memberitahu Tan Yun bahwa api itu telah disempurnakan. Tan Yun sangat senang, dan dia mengorbankan menara surgawi tinggi. Memasukinya, api Hongmeng, yang telah dipromosikan ke tahap awal tingkat ke-26, dikumpulkan ke telapak tangan kanan, dan api es Hongmeng, yang telah memasuki langkah ke-26, dikumpulkan ke telapak tangan kiri. Kekuatan api Hongmeng dapat secara instan mengubah artefak tingkat rendah tingkat 9 menjadi abu. Api es Hongmeng dapat melelehkan artefak kelas menengah tingkat 9 menjadi ketiadaan. Kemudian, Tan Yun meninggalkan pagoda Ling Qiao, muncul di Senzu, menyingkirkan pagoda itu, dan di bawah bimbingan Xiao Longshe, terus melaju menuju ngarai kematian dalam jarak 100.000 abadi. Beberapa saat kemudian, Tan Yun mendengar suara hormat Xiao Longshe di pikirannya. Tuan kecil, Deat Kenyan ada di sini. Ya, Tan Yun mengangguk dan melihat ke atas. Dia melihat ngarai besar di depannya. Di pintu masuk ngarai, dua puncak megah, hijau dan menetes, terjun langsung ke awan, yang cukup mengejutkan. Xiao Lao, di mana tiga jenis kayu bakar Tianzun kelas atas dengan atribut es dan api Shenzun kelas bawah dengan atribut api. Tan Yun berkata, apakah api suci itu ada di sana? Xiao Long di menara Dewa Ling Qiao dengan jujur berkata, laporkan kembali ke Tuan Kecil, tiga api Tianzun kelas atas dengan atribut es adalah api Phoenix kuno, api Suanyin dari Tianqi dan api Roh Ungu. Api Phoenix kuno dijaga oleh burung ilahi kuno, King Luan kuno, di Gunung Suci kuno jauh di lembah kematian. King Luan kuno yang liar sudah menjadi binatang Raja Suci kelas 3 10 juta tahun yang lalu. Ia tidak memiliki senjata ajaib waktu dan ruang, sekarang seharusnya menjadi binatang Raja Suci kelas 4. Tidak mudah untuk dipusingkan, jika pemiliknya menemukannya, berhati-hatilah. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, King Luan kuno, tetapi eksistensi yang sangat kuat. King Luan kuno adalah eksistensi paling kuat di antara 6 protos King Luan yang agung. Bahkan jika itu adalah binatang suci Raja kelas 4, kekuatan tantangan lompatan kataknya tidak sebanding denganku. Tuan, Anda benar, Xiao Longs berkata, meskipun kekuatan budak tua telah sangat berkurang, budak tua itu masih yakin bahwa dia bisa menyamainya. Tuan kecil, dan benih api Tianzun tingkat rendah dengan atribut api, King Luan Jian, yang juga ada di Gunung Suci kuno. Meskipun King Luan hanya binatang Raja Suci kelas 4, itu masih penguasa di ngarai kematian. Sejauh budak tua tahu, banyak binatang Raja Suci kelas 9 di ngarai kematian tidak berani masuk ke wilayahnya. Setelah mendengarkan, Tan Yun bermeditasi singkat dan berkata, ya, aku tahu. Kita tidak akan pergi ke Gunung Suci kuno dulu. Ayo pergi untuk mengumpulkan api Tianqi Suanyin dan api Roh Ungu dengan atribut es lainnya. Katakan, di mana kedua api Tianzun ini? Xiao Longshe berkata dengan jujur, api Suanyin dari Tianqi ada di Danau Es Tianqi di timur jauh di lembah kematian. Di dasar Danau Tianqi Binghu, ada tempat yang disebut Jurang Tianqi. Naga dewa kuno ini disebut naga dewa Jiutu. Itu ada 380 juta tahun lebih awal dari naga dewa. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk menantang di luar level mereka, mereka adalah protos sosial yang sulit untuk dihadapi. Tan Yun mengangguk dan berkata, begitu. Ayo. Itu Tuan kecil. Xiao Long menjelaskan, api Roh Ungu ada di hutan kematian jauh di ngarai kematian. Deat Kenyan terkenal dengan hutan kematian. Apa solusinya? Tanya Tan Yun. Xiao Long berkata, karena ada banyak roh jahat ungu di hutan kematian. Roh-roh jahat ini terlahir dengan kemampuan untuk memenjarakan kolam roh manusia. Begitu manusia dan protos lainnya masuk, mereka tidak akan bisa memobilisasi kekuatan spiritual di tubuh mereka dan juga akan kehilangan kemampuan untuk terbang di udara. Pada saat ini, roh-roh jahat ungu akan menyerang dengan ganas. Biasanya, tidak ada protos yang berani masuk ke hutan kematian, karena sulit bagi protos untuk keluar hidup-hidup. Oleh karena itu, ini disebut hutan kematian. Mencium pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening, Xiao Lao, roh jahat ungu adalah protos hanya di alam semesta terakhir, kan? Ya, Tuan kecil, Xiao Longshe menjawab. Tan Yun berkata, ingatan saya di alam semesta terakhir telah menghilang.
Saya hanya melihatnya dari klasik. Tubuh roh jahat ungu cukup kuat dan cakar yang tajam seperti artefak, tetapi saya tidak tahu seberapa kuat itu. Xiao Lao, apakah kamu tahu? Budak tua itu tahu. Xiao Longshe berkata dengan jujur, roh jahat ungu dari binatang suci agung sama kuatnya dengan artefak tingkat ke-7, dan roh jahat ungu dari binatang raja suci sebanding dengan artefak kelas 8, ditambah mereka memiliki perlindungan ilahi, dan kekuatan serangan mereka bisa dibayangkan. Selain itu, mereka sangat cepat, dapat dikatakan bahwa mereka datang dan pergi tanpa jejak. Sangat sulit, Tan Yun tampak terkejut. Ya, Tuan kecil, itu benar. Xiao Longshe tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Tuan kecil, berapa level yang telah kamu kultivasi tubuh Hong Meng Ba? Tan Yun berkhotbah, aku telah memasuki tahap 23 tingkat awal. Dapat merobek artefak tingkat bawah tingkat ke-7 dengan tangan kosong. Jika kita memadatkan baju besi kematian, menghancurkan artefak tingkat bawah tingkat ke-8. Meskipun saya memiliki api Hong Meng dan api es Hong Meng, saya mungkin tidak dapat mundur di hadapan mereka. Xiao Longshe mengangguk setuju, Tuan kecil, kemana Anda berencana untuk pergi dulu? Mata Tan Yun berbinar dan berkata, saya memiliki banyak musuh di jurang maut menelan dewa setelah dikejar. Selama saya memasukkan musuh ke dalam hutan kematian, baik saya maupun musuh tidak dapat menggunakan kekuatan suci mereka. Saya dapat membunuh mereka semua dengan dagingku yang kuat. Jadi, saya memutuskan untuk pergi ke Danau Es Tianqi untuk menemukan nyala Suanyin di Tianqi, lalu ke Gunung Suci Kuno, dan akhirnya ke hutan kematian. Setelah transmisi, Tan Yun memberitahu Suan Yuanru rencana selanjutnya dan lokasi api di Ngarai Kematian. Setelah mendengar ini, Suan Yuanru tampak lebih serius dari sebelumnya. Dia menyadari bahwa Deat Canyon benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Berbahaya mencari api di dalamnya. Suan Yuanru memandang Tan Yun dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan tegas dalam suaranya, selama kamu mendapatkan 4 jenis api ini, api Hong Meng dan api es Hong Meng akan sangat maju. Ini adalah kesempatan langka, tidak peduli seberapa berbahayanya itu, aku akan menemanimu sampai akhir sampai kamu mendapatkan 4 jenis api. Tan Yun tersenyum dan dengan lembut memeluk Suan Yuanru dalam pelukannya. Matanya tegas, tidak peduli seberapa berbahayanya itu, dia akan melindungi Suan Yuanru. Suan Yuanru, setelah beberapa saat kelembutan di lengan Tan Yun, berdiri berjinjit, bibirnya dengan lembut mencium wajah Tan Yun, dan berkata dengan lembut, ayo pergi. Ya, dengan senyum bahagia di wajah Tan Yun, dia baru saja mengendarai Senzu ke lembah kematian, dan tiba-tiba, aum. Suara binatang tampak seperti kehampaan yang terkoyak. Tiba-tiba, di Ngarai, binatang suci yang besar dan keluarga binatang aneh menatap ke langit. Ketika mereka menemukan bahwa kapal ilahi sedang berlayar ke langit, mereka bergegas ke langit dan mencoba mengejar. Namun, kecepatan mereka terlalu lambat untuk mengejar.